Jadi sebenarnya yang aku lihat dari rumah ini sendiri atau tanah ini sendiri di zaman dulunya 1820 sekian ada beberapa tanah atau beberapa titik yang menjadi titik pembuangan mayat. Pada dasarnya sifat jin itu memang satu, dia manipulatif. Dua, ketika dia merasa ada tempat yang bisa diisi sama mereka, mereka akan senang untuk mengisi. Tapi kalau kita meyakini ini adalah tempat mereka, ya kita yang kalah gitu kan. Nah kita jangan mau kalah. Cuma ini memang lebih negatif karena di antara dua ini anak kecil perempuan suka banget ngisi ke sini, dan kalau di sini ini suka diisi sama sosok laki-laki. Enggak, berarti dari tadi kita di shoot ini sosok tinggi besar itu ada di sini. Di belakang. Ada. Jadi yang lain-lain tuh pada di belakang dia karena dikira tuh lihat deh. Padahal yang lain juga daun harusnya gerakan, tapi kenapa daun ini doang yang gerak? Dia nggak bisa, jangan. Lu jangan kemana-mana deh. Dingin banget. Tadi kan dibilang udah nggak usah ikut. Kan udah gue bilang keluar, kalau nggak keluar. Enggak, udah keluar sih. Ya udah, yuk jangan di sini. Yuk. Mama ini kalau kesini kemana? Ke kamar anak saya. Bisa dibuka? Coba yang duluan. Bisa dibuka. Oke. Tuh, bisa nggak dibuka? Nah, bisa. Boleh masuk? Boleh. Bentar. Cahaya dulu. Udah. Lampu. Cahaya. Rusli, gimana? Lihat apa? Kalian lihat. Assalamualaikum. Selalu sih kalau lihat. Ayo masuk. Ayo. Yuk. Ini kamar anak saya yang laki-laki. Itu nggak boleh dinyalain. Gak apa-apa, gak usah. Saya kalau di kamar ini malah, ini dulunya apa mah? Sebelum, ini apa ya dulu? Ini sebagian dari halaman. Ini kan kamar saya tadinya, terus di sini halaman. Taman belakang ya? Taman Berarti banyak belakang, pohon. berarti bener iya. Mama tuh sempat ada pohon kamboja nggak sih? Ada. Bener. Tadi sosok perempuan yang mukanya agak hancur, dia tuh suka di pohon kamboja. Oh, tapi udah saya nggak suka Iya. itu. Jadi saya buang. Iya emang, makanya. Tapi dianya tidak mau pergi karena si sosok yang besar itu ngerasa dia ini berpotensi untuk disuruh ke arah yang negatif. Jadi gini, kalau jin itu juga kayak senioritas gitu, mah percaya nggak percaya. Ketika dia ngerasa jin ini bisa disuruh, dia bakal suruh. Misalnya ada yang datang ke sini, udah lo aja yang ngegangguin dia. Maksudnya orang-orang yang bisa berkomunikasi dan mempergunakan mereka untuk hal yang negatif. Enggak, si jin yang gede besar itu yang Bukan manusia yang bukan dulu, tapi manusia, jin yang sesama jinnya, itu. iya. Jadi dianya senioritas gitu. Kayak dia ngerasa dia lebih kuat, dia lebih besar energinya. Jadi dia yang nyuruh si perempuan dengan muka rusak itu suka mengganggu. Padahal bukan keinginannya si perempuan. Muka rusak yang di depan. Yang tadi enggak di sana, agak-agak di belakang, iya. Masuk tadi ke Anda. Ada nangis-nangis, Teriak-teriak. bilang sakit, itu doang kata-kata yang salah. Kenapa pertanyaannya adalah kenapa selalu cewek yang giniin lu? Kok gue? Kok gue? Jangan ketawa begini bukan dia. Enggak. Ya, aku sih lebih tertarik buat ngebahas sesuatunya di luar. Ini bukan luar, Karena- ini kamar saya. Oh, kamar mama. Master bedroom. Ya, Oh, iya. yang Gak apa-apa udah kan lama kita nggak kesana? ditempatin. Duluan deh. Karena aku ngerasa malah di Duluan, kamarnya sebelah sini. Luas banget loh. Iya. Aduh. Widih. Assalamualaikum. Bentar, ini tadi yang ruang dari sana bukan? Oh my god, ada perempuan lidahnya panjang di bawah ranjang. Ya. Wow. Kok gitu? Terus dia kayak cepet gitu narik seret gitu barusan. Di situ. Iya, Bisa dikamerain nanti. Coba
Ya coba kameranya intip ke bawah intip. Iya. Di situ. Di sini. Di bawah. Itu apa? Mau kemana kamu? Nah, itu kamar mandi. Itu kamar mandi, coba ke sana. Saya mau berani. Kalau yang ada di sini malah lebih ke arah yang positif ya. Ini ruang wardrobe-nya mama. Iya. Kamar. Itu baju-baju. Iya. Lebih ke arah yang dilihat positif. di situ. Boleh. Itu warnanya paling beda. Iya. Itu coklat. Aku tuh lebih takut sama suara daripada sama ngeliat setannya gitu. Kita mah boro-boro dua-duanya aja. Aku mendingan ngeliat terus aja tapi jangan ngomong. Ya Allah. Enggak, ini ruang taruh pakaian. Iya. Cong, masukkan lagi, Cong. Jangan ke situ takut. Mau ini memanjang ke sana. Iya. Boleh kamera, boleh lihat. Boleh. Kameranya ikut Kak Denny. Sana. Ada sosok perempuan yang suka banget nyisir. Oh iya, benar. Di sini. Iya. Dan dia juga kadang suka nembak. Gitu. Enggak aja suara tembangannya aja. Kakak saya itu waktu saya masih di sini, jadi dia ke kamar saya, itu mau bangunin anak saya, terus katanya ada yang duduk di sini gini sih. Padahal bukan mama. Rambutnya panjang banget, memang Saya kan panjang lagi di banget. luar. Oh. Jadi ini lebih ke sosok itu tuh emang tertarik banget sih ada di sini tuh, emang menurut mereka ya ini tuh adalah tempat nyamannya mereka sih Kak. Jadi Kalau saya nyalain gitu ya terang-terangnya bagaimana? itu akan mengurangi keberadaan mereka memang yang pertama. Yang kedua mungkin setelah diterangin terus ada yang nginep, bisa jadi yang nginep itu bakal digangguin karena dia ngerasa kok lo ngerubah sih kemarin kayak gini. Tapi yang terpenting mama sebelum pulang nanti mama ngomong aja dalam hati kalau ini rumah aku, kalian boleh tinggal di sini asal tidak mengganggu. Kalau Dalam misalnya hati. kalian dalam hati karena kan kontak batin yang iya. mereka bisa dengar. Tapi itu kameramen Kak Fajar ya? Kak Fajar? Hah? Kamu ngerasa apa enggak? Di belakangnya. Jujur. Di belakangnya Fajar masih ada 3 meter lagi nih sebenarnya. Hah? Apa yang itu? Ngerasa apa enggak? Warnanya masih 3 meter lagi ke belakang kan? Kak Fajar tuh kayak lagi dipeluk gini di lehernya. Sama sosok perempuan, tapi mukanya keriput. Jadi kayak agak nenek-nenek gitu. Tangannya tuh meluk di sini. Ngegantung di leher kamu. Makanya aku kayak yuk kita keluar ya ngejelasin ya. Kakak ngerasain. Lampunya mau dinyalain nggak bisa, udah beli lampu juga nggak bisa. Oh, tutup Kade. Sebentar, Cong. Dia mau komunikasi nanti sama kamu. Enggak, Lampunya dia coba coba kasih. Ya. Mau dimasukin. Enggak. Ya jangan aku sendiri. Ada sosok perempuan aku nggak ngerti ya ini ada yang pernah ngeliat atau enggak. Dia kayak pakai kebaya. Kebaya. Iya. Kebaya lama gitu yang masih motif bunga-bunga. Terus dia gini-gini terus aja. Tapi tadi yang dia jatuhin barang bukan sih? Bukan ya? Iya. Tadi ada barang jatuh. Tadi barang jatuh barusan bunyi kayak koin sih. Oh. Di kamar mandi gak ada barang sama sekali. Huruf apa nempel gitu. Hah? Gitu. Kirain ini 6 apa Nggak tahu. Kalau di sini. Ada yang mau tanyain nggak sih sama mereka? Misalkan, ya kalau pernah ganggu atau apa nanti bisa dimediasi. Apa yang mau ditanya? Atau kakak-kakak yang tinggal di sini ada? Kena. Apa yang mau ditanya? Yang jelas sih ya kalau ditanyakan, kita sih pengennya mereka itu tidak mengganggu, jangan juga bergerombol di tempat-tempat apalagi memperlihatkan, membunyikan sesuatu yang sehingga bikin kita kaget. Maksudnya gini, duniamu, duniaku. Marsha. Marsha.
Halo, Nggak, Marsha. nggak, Doyan banget nggak sih apa-apa. ngagetin. Kalau yang ini emang temennya. Kalau ini emang temennya. Enggak, ini bukan Marsha. Oke. Marsha, enggak, ini bukan Marsha. Bukan Marsha. Oke. Hai. Hai. Iya. Hai. Tuh, mau nanya apa? Halo. Boleh tahu ini siapa? Nimas. Namanya bersama kayak yang di kemarin Nima ini Nimas ya. Nimas biasanya ada di mana? Ruangan yang banyak bajunya. Oh, yang tadi ngisi. Oh, yang sering nyisir rambut ya di Iya. sana dan sering nembang. Kayaknya hidup di masa yang sama kayak Nima kemarin kan Nimas ini. Di Banyak oke. tahun. Nimas boleh tahu nggak hidupnya di tahun berapa? 31 dan meninggalnya karena apa? Apa? Tidak pernah meninggal. Hah? Tidak pernah meninggal. Dia ngerasa dia masih hidup. Oke, dia ngerasa dia masih hidup. Berarti kayak belum terima kematiannya dia gitu loh. Oh, Nimas sejak kapan ada di rumah ini? Cincin yang ada di depan kaca. Dia ikut dengan cincin, Cincin. yang ada di depan kaca. Di apa sini Mama? ada cincin, di Cincin depan apa kaca. Mama? Cincin apa? Kok cincin? Nggak, Ada cincin nggak dekat kaca? Ada cincin Mama. Cincin dekat kaca yang dibeli, nggak dibikin. Pernah nggak? Cincin dekat kaca. Dia ikut soal dari situ. Kaca Kacanya yang di di mana? mana ya? Lihat ke Mama. Lihat ke Mama ini. Oke. Nimas, Bentar. boleh nanya nggak kenapa waktu pertama kali muncul tadi Nimas menirukan Marsha, temannya fisik? Karena apa? Karena hanya itu yang dia diizinkan. Oh, jadi Frisly itu bisa kayak ngepick gitu, ngepick siapa yang bakal masuk ke dirinya dia. Kamu sebut namanya. Oh iya, aku nyebut namanya ya. Tapi malah Tapi bener. aku mana? Tapi emang Enggak, jadi Hah? aku tadi komunikasi Udah balik, sebenarnya. Kenapa? Kenapa Mak? Enggak tadi Mama maaf ya. Kenapa? kamu nyisir rambut terus fisik. Enggak, bukan. Jadi tadi aku sempet komunikasi sama yang dari sana. Terus tadi kan Mama juga bilang jangan ngeganggu kalaupun mereka ada di sini dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang aku tangkap mereka itu ada di sini karena kadang mereka tertarik dengan suatu barang atau kayak yang tadi boneka atau apa, dan di lain sisi ini kan banyak banget yang terbuat dari kayu ya, makanya misalnya ranjang Mama, lemari dan lain-lain. Nah itu juga bikin mereka tertarik. Nah kalau sosok perempuan yang usil itu emang yang nyisir, yang suka manggil dan suka kadang juga suka ngikutin ya. Kakak ngerasa jalan dia ngikut gitu di belakang, nengok udah nggak ada gitu. Karena yang aku lihat si sosok ini tuh, iya dia tuh ngerasa yang gak mau dipindahin satu. Yang kedua dia tidak mau gabung dengan makhluk yang lainnya. Jadi dia tuh ngerasa dia paling powerful ibaratnya. Padahal enggak, jauh lebih kuat yang besar, tinggi besar itu kan sebenarnya. Dan si sosok ini juga bilang sebenarnya dia itu ikut dari Cincin yang ada di kaca. Cincin yang dekat kaca. Mungkin kalau Mama perform gitu kan ada mungkin dapat kayak iya aksesorisnya. Nah mungkin ada cincin batu yang aku lihat karena batu ya Mah, kayak cincin batu agak besar gitu. Nah Itu. dia itu lah. Dapat dari situ. Kan kalau kita nyanyi atau apa, kadang ada orang ngasih di Iya, panggung itu makanya. dikasih ini itu kan saya nggak pakai lagi, saya taruh, saya geletakin yang menghargai. Kalau misalkan kita buang atau gimana nggak Nggak enak mungkin, juga, ya iya. udah simpen aja. Dan itu saya lupa kan sering, entah itu gelang atau kalung atau apa, banyak kadang kacamata orang kasih tuh. Jadi saya pikir saya udah lupa, mungkin udah lama karena ini pun dikosongin udah lama, jadi saya pikir sudah, saya nggak tahu yang mana ya. Pertanyaannya itu, kok dia tadi tuh bilang nggak pernah Dia nggak pernah meninggal. Karena memang dia Merasa- bukan siapa-siapa, dia bukan menyerupai orang yang pernah mengalami kecelakaan atau apa. Sebenarnya dia cuma jin dengan bentuk energi yang lumayan besar frekuensinya, makanya dia bisa
tertarik untuk berinteraksi sama siapapun yang ada di sini. Tapi dia menyebut nama Nimas gitu. Nimas. Mungkin dia enggak, itu kayaknya bohong. Karena aku dari tadi coba komunikasi kan sebelum dia masuk ke aku tuh, aku nanya pas kita di sana, Kak, nama kamu siapa? Kamu dari kapan? Nggak dijawab. Jadi dia nggak menyebutkan. Karena awal dia muncul itu pun aku kira Marsha, Marsha, karena makanya aku ketawanya mirip banget. Aku sampai nanya kenapa Tiba-tiba dia Marsha kok Marsha. ngisi. Karena di awal tadi kan kita sempat ngobrol kan, Iya, Marsha ya main-main tuh, aja, iya, nggak temen akan. ini Aku ya punya dia. teman kecil. Tapi itu baik banget, itu bener-bener baik. Jadi ibaratnya ya selalu dikangenin sama orang-orang yang lagi nonton. Cuma kalau yang ini sih memang yang aku lihat emang bukan mama yang, maksudnya kan ada ya orang yang mencari atau apa batu kan, namanya batu kan ada yang koleksi, ada yang apa. Oh ini tuh enggak, emang dia ngikut aja sih, cuma agak susah diusir ya. Kecuali kalau gitu besok tuh harus bongkar, cari yang cincin itu kita buang. Boleh kayak gitu, atau sebenarnya sih ada garam kasar apa ya? Iya, garam batu. yang Oh, gede-gede. Iya, yang kayak batu gitu. Sekarang sih belum ada karena kan kosong rumah. Iya sih. Kalau garam biasa ada dalam tas saya. Intinya waktu itu kenapa ada garam? Ada saya kan sama mangga muda. Kalau di jalan pas beli, oh udah ada garamnya gitu. Enggak, emang kalau garam kasar kenapa? Kenapa garam kasar? Untuk mengusir mereka-mereka yang negatif. Itu Oh, lebih bisa dipakai diapain? untuk membersihkan. Maksudnya aku tadi mikirnya kalau ada garam kasar sekarang biar nanti itu. Gimana cari tuh? Gimana? Cari Nanti setelah ini ya. Nah, di sini. Soalnya di sini deket sekali sama pasar. Mungkin garam kasar itu bisa nyerap partikel apa sehingga membuat suasananya jadi ya nggak, maksudnya kan harus ada penjelasannya kan. Gini, kalau menurut aku yang aku tahu ya, ini berdasarkan apa yang aku tahu dan selama ini aku bisa melihat dan komunikasi sama mereka, garam kasar itu lebih ke yang makhluk-makhluk kayak gini, perempuan atau mereka yang negatif, itu ketika kita sudah lingkarin, kita ngomong dulu, aku pasti negosiasi, maksudnya dia mau pergi atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya udah aku Ya, bakal jangan kunci pakai dia itu. buat di situ. Ibaratnya Oh. kuncinya tuh pakai si garam ini. Nah iya, garam itu kenapa kok bisa ngunci? Gak tahu, tapi kalau perempuan, Mbak Kunti dan lain-lain tuh takut Apa banget. ada sama- hubungannya dengan kalau garam itu dari laut, terus laut kan ada laut pantai selatan, pantai ini, Bisa jadi punya jadi. kekuatan Oh, itu bisa gitu. jadi, tapi aku Atau emang kurang paham. atau bisa membuat ya itu tadi partikel udaranya jadi apa sehingga dia nggak bisa memanfaatkan untuk berpindah gitu. Ini kan yang diketahui dari masing-masing Iya. orang yang punya kelebihan. Saya rasa ya wajar-wajar aja sih itu. Cuma kalau ya kadang kita punya ustadz juga misalkan ini medianya garam, Iya kan? biasa garam sama air Air putih. putih. Nah itu aja kan saya rasa sih Iya. ya masih wajar ya menurut Masih masuk saya. akal ya, bukan aku minta kayak kepala kerbau, kepala acong gitu kan. Dua lagi. Ada apa? Kang Denny? Ada yang ketawa ya? Mama denger kan jujur? Kayak saya mau nggak dengar. Mama denger. Denial. Kalian denger gak sih? Ada yang Ketawa. Ya kita kalau keluar kemana ya? Ke Ruangan Itu tadi, orang awal. tengahnya itu lah. Jadi kita dari sini muter ke sono. Masa sih? Ini bisa keluar. kan ada Ya bisa Bisa juga. nih, Coba. handphone ini bukan. Iya, benar. Ini jujur padahal ya rasanya tuh sebentar kan waktunya, nggak kerasa sebentar. Iya, Lama banget saya sih. Pengap, Saya selesai. sesek, keridatan. Rasanya tuh pada ngerasa nggak sih tadi ada yang ngeliatin lah rasanya di belakang, ada yang lari-larian, Ada yang bunyi-bunyi. Pusing. Iya. Kalau pusing itu gara-gara itu cewek yang pernah kakak lihat itu, dia ngerasa loh dia udah kenal gue, ngapain nanya lagi gitu. Kesannya, karena kan sebenarnya di sini aku dan Kak Den dan lain-lain itu pendatang kan, jadi dia tuh songong, emang songong, makanya aku bilang lebih ke manipulatif kan, sifatnya jin memang manipulatif. Ketika ada yang dia rasa, oh gue ditanya, ya dia bakalan coba untuk menyerap energi atau memori orang sekitarnya dan disampaikan sama dia. Biasanya kayak gitu mah. Nah di lain sisi ada satu hal yang unik. Dari tadi kan kita ngomongin mungkin yang negatif, anak kecil dan lain-lain. Ada sosok positif banget yang ngejagain. Tapi memang si sosok positif ini dia tuh nggak masuk ke rumah. Makanya makhluk-makhluk yang di dalam rumah ini lebih agresif. Sosok positif itu ada di dekat pos Tapi memang security. tadi juga jadi pertanyaan dan ini juga
kan tadi ngasih tahu kalau rumah ini nggak ada yang nempatin. Iya. Iya. Nah, tapi anehnya selama 4 tahun itu nggak ada yang berbuat jahat sampai Nah. masuk ke sini. Iya. Itu kayaknya orang kalau niat mau ini terus kayak ya mungkin mereka merasa Iya. oh Nggak ada bukan siapa-siapa ibadah orang juga, apa iya. ini enggak bukan. Siapa tahu malah bisa menyerupai itu tadi. Iya. Karena kan aneh, 4 tahun lebih nggak ada siapa-siapa tapi nggak pernah ada orang yang masuk ke sini. Padahal barang-barang lengkap ya, Pak? Padahal saat itu tuh ya lama itu TV semua kan, semua ruangan Masih ada di sini. TV Iya, kan? iya, iya. Masih ada. Sekarang ini udah diangkat-angkatin gitu. Masih ada tip, semua itu masih ada loh di Ya kan sini. tadi aja kan masih kulkasnya nenek banyak juga kan, masih banyak banget Iya. barang lainnya. Hmm. Makanya yang aku bilang sebenarnya sosok penjaganya itu emang positif dan aktivitas mereka ya Kak Den. Di sini tuh jadi kayak emang mereka yang punya rumah. Dari tadi itu sosok anak kecil tuh larian lah, lewat-lewat. Iya mah. Ada yang coba buat ngegerakin. Maksudnya kayak pas kita lagi diem, dia kayak Oh, gitu. Makanya banyak banget dengan terus ada orang juga lewat kaki kan dari iya tadi. ada sosok-sosok yang tadi coba buat Bisik-bisik tadi. bisik. Oh, ya kalau kayak seperti yang sujud gitu sering sih seperti Iya. ada gitu kan, itu sering dengar, tapi kan saya pikir enggak, Biarin aja gitu ya. biarin aja. Tapi kalau saya waktu itu kan kayak saya lagi di ruang pakaian gitu, Ada kalau aja. kalau malam itu kan pakaian banyak yang di laundry, saya gantungin dong. Jadi seperti kayak orang yang krosok kayak orang sibuk nyari baju. Nyari baju jadi dibunyi-bunyiin gitu. Oh, saya pikir, ih, tikus sama kucing, saya pikir gitu kan. Tapi dulu saya nggak ini gitu, saya sih alhamdulillah, saya pikir tikus apa kucing aja yang lewat-lewat gitu. Tapi lama-lama ya kalau udah begitu agak-agak takut dan Tapi sebenarnya lebih ngeri kalau tikus sih karena bisa gigitin baju. oh iya Iya kan harganya Kalau mereka nggak suka gigitin baju. Iya, tapi kan kita bisa, jantung kita bisa lepas. Itu yang lebih mahal. Dan juga waktu saya tuh heran ya, waktu ini rumah itu dibelah. Jadi anak saya, jadi waktu mau di tembok, saya tuh pengen tahu. Waktu di tembok itu kan digali dulu dong. Iya. Saya waktu itu ada di Fondasi. Amerika. Nah, ada di Amerika, anak saya kasih ini foto. Jadi ada kain putih. Itu tahun berapa? Nah, tahun berapa ya? Aduh, nggak ada ya. 2017 enggak. 2016 kali ya. 16. Sekitar 2016, 2017. Jadi di dalam situ ada kain putih, tapi di atasnya itu rambut semua. Tapi kalau dibilang, Nah itu yang baru mau aku bahas, makanya aku terus nggak gimana di gimana? sini. Nah, itu tuh apa? Tapi kayaknya itu masih bersih. Iya. Saya bilang, udah buang. Kan saya nggak ada di Iya, sini iya, kan. iya. Anak nggak mau, mama tak suruh tukangnya buang aja gitu. Tukang itu pusing, dia muntah-muntah gitu loh tukang itu. Jadi saya nggak tahu lagi. Oh. Kita begitu dibilang sih bilang udah, tapi saya juga nggak tahu sampai sekarang ini. Iya, kalau yang aku lihat sih memang sudah dibuang. Tapi itu yang aku bilang. Ini maksudnya kita tidak menuduh siapapun juga ya, nggak ada tujuan apapun juga. Ini cuma dari apa yang Frisly lihat. Ada yang mengirimi sesuatu. Oh ke gitu. Mama. Oh ya. Ya, dengan tujuan yang tidak baik. Satu untuk menjatuhkan karir, yang kedua memang untuk menghancurkan, ibaratnya bikin nggak harmonis dan lain-lain ibaratnya. Oh. Dan yang ketiga bikin mama tuh nggak betah di rumah. Jadi ketika mama datang ke rumah tuh bawaannya emosian. Oh, di Tujuannya sini, itu, ya, ya mungkin biar nggak ada, saya nggak tinggal di sini. Akhirnya kan saya juga Berhasil. tidak Iya. tinggal di sini kan. Tapi sebenarnya bukan masalah berhasil ya, karena kan momennya juga nggak mau tinggal di sini, Iya. kayaknya lebih nyaman di rumah yang sekarang kan gitu. Hmm. Nah tapi sosok yang memang dikirimkan, ibaratnya si dukun ini dia memakai beberapa dukun. Nah itulah yang tadi dibilang ada kain dan banyak rambut. Rambut itu tujuannya memang dikirimkan untuk ibaratnya nganterin si jin-jin itu untuk tinggal di sini. Oh. Tapi karena ada sosok yang menjaga di pos, jadi dia tuh nggak bisa masuk. Oh gitu. Malah adanya di luar. Amit-amitnya kalau misalnya sampai bisa masuk, tujuan orang itu kan ngirimin jin bisa jadi satu untuk mata-mata dan lain-lain. Oh. Emang Masa bisa jadi Nah, mata-mata? iya, karena itu dia mah yang aku bilang, aku tuh nggak takut sama jin, aku lebih takut sama manusia.
Karena sejahat-jahatnya jin, mereka tidak mungkin bisa melukai kita. Atau mendatangkan manusia. Iya. Iya kan, kalau manusia bisa mendatangkan jin. Iya, tapi kalau manusia tuh bisa melukain kita nggak pernah tahu niat manusia. Oh, iya, Kan iya, di depan betul. kita seperti apa, di belakangnya seperti apa, kita nggak pernah tahu gitu. Seperti acong. Iya, makanya di depan kita gimana, di belakang. Kayak tadi tiba-tiba di depan kita sakit-sakit. Iya. Iya, Orang apa tuh? tadi masih belum apa-apa, masih bersenandung, tiba-tiba nangis sampai di Tuh belakang. kan? Tapi emang itu sih, Ma. Cuma memang yang aku lihat orang yang mengirim ini memang cuma berdasarkan iri aja, iri. Oh gitu. Merasa nggak suka, Hah? jadi ngirimin, satu dukun udah ngirimin, ganti dukun lain ngirimin, tapi nggak pernah lolos nih Karena penjaga itu. penjaga itu. Dan sebenarnya yang si sosok besar itu juga yang aku bilang, dia tuh ngerasa senioritas, jadi malah nyuruh kerucil buat sono gangguin tuh. Oh, Nggak yang mau, datang. iya. Oh, iya, Karena iya. dia lebih kayak ngerasa loh kan ini bukan dari mana, ini dari daerah mana, ini dari mana, ibaratnya kayak gitu. Nggak perlu ada di sini dan lain-lain. Oh gitu ya. Jadi memang aku masih berasa banget auranya, makanya tadi aku bilang ada satu nih yang mau aku bahas, Iya, semoga iya. aku ngajak ke sini. Makasih banget Gitu. Tapi Jadi- tenang aja, karena Mama Nia orangnya juga baik. Mama Nia tuh kebaca banget, dia itu orang yang peduli sama sekitar. Oh gitu. Siapa yang baca? Oh saya, aku kebaca banget. Oh iya. Dia udah gak fokus, udah deg-degan dari tadi. Yang Deg-degan satu dari tadi, nangis, yang satu nyisir-nyisir gitu ya. Anda nyisir. Iya, gue tahu. Yang ada saya pun pulang ke rumah saya di sana, kebayang terus dia bisa temenin itu tim saya tidur di kamar, jangan sedih. Tidurnya kayak Untuk pepes. wanita-wanita, Iya. nggak apa-apa kan, yang penting ada yang bisa kita colek. Iya. Kalau enggak kan takut juga. Jadi ya, tiba nyisir. Ya iya takut kan, tapi yang jelas itu tadi ya. Udah ada. Terus kalau menurut Kang Denny kumaha? Bagaimana? Setelah jalan-jalan di luar ya, sini. Kalau sebenarnya menurut saya sih, ini kan ya mereka ada di sini karena selama ini nggak ditempati. Nah, kalaupun ternyata nanti mau ditempati lagi atau apa, sebenarnya nggak perlu kayak memindahkan mereka atau apa, karena dari obrolan bersama Frisly ini juga mereka ini bisa kayak dimediasi untuk ya udah sekarang kita mau nempatin lagi, kamu nempatin yang nggak ditempati, misalkan di taman atau di mana. Dan ya kalau kita beraktivitas otomatis mereka pasti nggak akan mempergunakan tempat itu. Ini sama kalau kayak misalkan ada satu lahan kosong terus tiba-tiba ditempatin sama orang di situ, cuma dipinjem atau apa, tapi kan kalaupun mereka bilang ini lahannya kosong nih sayang kalau nggak ditempatin gitu, kita juga nggak bisa apa-apa juga gitu. Nah ini kalau menurut saya sih ya sebisa mungkin difungsikan jadi pakai kantor atau apa. Iya, benar. betul. Iya, Iya sih. ada kegiatan apa mungkin itulah yang mungkin kita sarankan. Iya, iya. Karena kita juga menjawab pertanyaan dari banyak teman-teman di sini, kalau yang misalkan mereka punya satu tempat terus merasa banyak gangguan dan sebagainya, untuk ini sebaiknya bagaimana jalan keluarnya. Karena kebanyakan dari mereka waktu mereka cerita tempat ini ada gangguan, itu tempat yang kosong. Ya, kalau tempat yang kosong otomatis ya ditempatin sama Iya. mereka. Jarang ada yang mereka masih beraktivitas di situ sebagai Tiba-tiba. keluarga atau apa, terus tiba-tiba ada satu kegiatan gitu, ada satu kejadian yang aneh, jarang. Jadi sebaiknya memang jangan dibiarkan Tempatin ya. kosong. Iya, iya sekali. Terima kasih Terima kasih sudah Mama. Iya. datang ke rumah saya. Kapan-kapan kalau saya perlu boleh dong halo-halo. Oh boleh dong. Ya. Tenang aja. Tapi pesan saya itu sekarang kamu bawa aja semua. Siap. Kamu Sama juga kalau pesan dari kita, ini diperbaiki listriknya biar nyala. Kalau nyala ini keren banget rumahnya sebenarnya. gitu Oh sama, ya. iya. Kalau dari aku juga mah ruangan-ruangan walaupun lampunya ibaratnya nggak terang-terang banget, nyalain tetap Ada. Yang penting nyala. ada lah. Ada lampu. Penerangan. Emang kalau yang sosok begitu tuh kalau ada terang nggak berani. Bukan nggak berani, energi mereka kalah. Oh gitu. Jadi dua ya, penerangan sama satu lagi aktivitas manusia. Benar. Sebanyak mungkin energi mereka akan kalah. Oh gitu tuh, guys. Tim jangan takut-takut. Ya maksudnya Jangan takut sama aktivitas manusia nggak bisa juga dipasangin TV terus nanti di situ ada sinetron. Ya manusia Enggak dikorong juga. ya. Lagi nonton Iya. pergi. Iya, masa nanti Iya, dia makanya. duduk lagi nonton bareng gitu. Nobar jadinya. Oh jangan juga ya. Jangan, kalau TV jangan.
Ya udah berarti Jadi aktivitas Apa kayak ya makan bareng, Iya. ngobrol, ngedis, Iya. kumpul sama-sama. dalam satu Kayak minggu gitu Iya. satu kali Iya. di sini Seenggaknya syuting. ditempatin lah. Ya memang. Mama bikin podcast di sini, Iya, betul. undang bintang tamu, nggak apa-apa mah. Iya memang rencana juga memang seperti itu. Bikin studio foto. Studio foto, studio film. Jadi ada visualnya. Iya udah pokoknya studio apa aja mah, nggak apa-apa. Seru banget ya kita. Seru banget hari ini, yang jelas senang banget kedatangan Terima Kang kasih. Denny Frisly Iya. dan Dese Kunyit. Siapa yang tadi? Keira dan ini aduh masih kecil-kecil hebat ya. Kalau saya mah udah ngadarek deh. Saya mah dengkul saya teh, lutut saya dari tadi lah. Biar Saya nyerah. keringet saya, masya Allah udah gede banget, gede-gede, makanya tadi mepet sama Kang Denny. Aduh, saya Nanti kita datang lagi, ajakin satu lagi yang tadi Dika ceritain, namanya Marsha. oh gitu, iya dong. Kan ini ada. Maksudnya? Temennya Marsha itu nggak kelihatan. Oh gitu, ikut juga ya Marsha, Iya. ikut Iya. juga ya. Sekarang Marsha, gimana? di mana Marsha? Di situ. Hai Marsha. Ya Marsha, terima kasih juga Iya. ya. Gitu, yang penting tidak memperlihatkan sama saya. Amin, amin. Terima kasih ya Iya. semuanya. Oke, dan harus subscribe channelnya Mama Nia. Iya, Iya. benar banget. Nia Terus dan semua Nia ada di channel. sini ya. Tuh, jangan lupa di subscribe guys. Juga kalau Kang Denny mah Denny Darko channel itu apa TV ya? Channel kan? Channel Iya. Ya, cuman channel ini YouTube. channelnya tak kasat mata. namanya. Sekarang ini tak kasat mata. Tak kasat mata Mata. channel, subscribe dan like. Subscribe sebenarnya Ayo dulu aja deh di subscribe deh, di like. like. Tuh. Oke, makasih semuanya sudah ngikutin hari ini berpetualangan Iya. dari adik-adik saya dan sini semua adik karena di bawah saya. Amin. Ini anak-anak. Satu band di sini muda. Oh iya yang paling dong. tua. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.